I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Civic Education yang diampu oleh Mu'alim Akhlal Kamal. Kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum di Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap individu yang menekankan universalitas, keadilan, dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Konsep ini membatasi kekuasaan pemerintah dan mendukung kehidupan yang bermartabat, memerangi ketidakadilan, dan menjamin kesetaraan akses dan perlindungan hukum. Hak asasi manusia bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi, menghargai martabat setiap orang dalam segala aspek kehidupan. Hak asasi manusia juga meliputi hak-hak seperti hak kebebasan, hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak atas kebebasan beragama. Adanya konsep hak asasi manusia dengan memadukan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi masyarakat yang inklusif, adil, dan manusiawi. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep ini akan membantu kita membangun dunia yang menghormati hak semua individu tanpa diskriminasi, mengatasi kesenjangan, dan menjunjung tinggi martabat manusia dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, perjuangan hak asasi manusia dalam tatanan global. Dalam konteks globalisasi, perjuangan hak asasi manusia menampilkan dinamika antara peluang dan tantangan. Awalnya terfokus pada hak politik dan hukum. Perjuangan ini berkembang dengan konvensi internasional pada tahun 1966 yang memasukkan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi informasi memfasilitasi perjuangan global. Namun, globalisasi juga meningkatkan kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia, menunjukkan kebutuhan untuk menangani isu ekonomi dan sosial dalam perjuangan hak asasi manusia di era modern. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep rule of law. Apa sih konsep rule of law itu? Konsep rule of law adalah konsep yang menekankan hukum pada suatu negara, yang mana suatu negara tersebut menekankan hukum baik kepada pemerintah ataupun rakyat biasanya yang harus mematuhi dan harus tunduk terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan di negara tersebut. Konsep rule of law ini menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran suatu hukum pada negara. Penerapan konsep rule of law di Indonesia sebagaimana yang kita terapkan yaitu tidak memandang bulu terhadap pelaku hukum atau hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan penegakan hak asasi manusia baik terhadap kelas atas ataupun terhadap kelas bawah. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan HAM di Indonesia. Permasalahan HAM yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya yang pertama pada masa Orde Lama. Permasalahan yang pernah terjadi pada masa Orde Lama yaitu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut merupakan gebrakan besar dari PKI. Gerakan tersebut terjadi karena didasari oleh isu pemberontakan 7 jenderal terhadap pemerintahan Soekarno, yang mana peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, yang berlokasi di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Permasalahan HAM pada masa Orde Baru ini ada 3. Yang pertama, Sengkon dan Karta. Pada tahun 1974 di Desa Bojongsari, Bekasi, terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap Sulaiman dan Siti Haya. Polisi menangkap dan menetapkan Sengkon dan Karta, petani asal Bojongsari, sebagai tersangka. Mereka dituduh melakukan
kejahatan tersebut namun tidak mengaku bersalah. Awalnya menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, mereka akhirnya menyerah setelah mengalami siksaan dari polisi. Hakim Jurneti Sutrisno lebih mempercayai polisi daripada bantahan Sengkon dan Karta. Pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, sedangkan Karta 7 tahun, keputusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Yang kedua, penembakan misterius atau Petrus. Petrus adalah kasus yang terjadi antara tahun 1983 sampai 1985. Peristiwa ini termasuk kasus pelanggaran HAM karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus ialah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, dan lain-lain. Pada tahun 1983, tercatat sebanyak 532 orang yang telah tewas, 367 tewas karena luka tembak yang diduga sebagai korban penembakan misterius. Kemudian pada tahun 1984, ada 107 orang yang tewas, dan pada tahun 1985 yang berjumlah 74 orang yang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Yang ketiga adalah kerusuhan Mei, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13-15 Mei 1998, khususnya bertempat di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali dengan krisisnya finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, yang mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal tersebut mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto sekaligus pelantikan B.J. Habibie. Yang ketiga, pada masa era reformasi. Yang pertama, konflik Sampit. Konflik antar etnis di Sampit, Kalimantan Tengah yang bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001 antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang. Peristiwa ini kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya Palangkaraya. Diduga konflik yang terjadi antar etnis tersebut dipicu oleh persaingan antar bidang ekonomi. Antropologi Belanda Gary van Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang, bahkan lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik tersebut juga menyebabkan lebih dari 25.000 orang mengungsi. Yang kedua, penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam di Karawang, Jawa Barat 7 Desember 2020 menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi ketika proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Penyelidikan ini berujung pada aksi saling serang-menyerang. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya 4 dari 6 orang tersebut merupakan pelanggaran HAM dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian ketika dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Kasus kekerasan aparat negara lain yang menonjol ialah penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap 3 warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. 2 diantaranya merupakan seorang petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorangnya lagi merupakan warga sipil yang awalnya diduga teroris dan ternyata bukan. Selanjutnya, penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa. Mengapa demikian? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena HAM merupakan hak-hak dasar yang mutlak dan harus dimiliki oleh manusia. Yang kedua, pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun dan HAM mendapatkan perhatian yang serius. Yang ketiga, tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai jika nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Upaya penegakan HAM melalui jalur pengadilan HAM ada 2. Yang pertama, kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat oleh pengadilan HAM. Hal ini tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Yang kedua, agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara harus dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung apakah pelaku pelanggaran HAM itu termasuk kategori berat atau tidak. Jika pelanggaran HAM tersebut dalam kategori yang berat,
maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Beberapa prinsip rule of law yang berlaku dalam konteks hukum Indonesia. Yang pertama, prinsip negara hukum didasarkan pada perundang-undang yang progresif. Progresif lahir melalui proses legislasi dan cenderung etis dalam menegakkan hukum kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan. Diatur secara formal praktek hukum Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Badan Kehakiman bertanggung jawab untuk membela keadilan. Dasar hukum progresif adalah bahwa hukum ada untuk rakyat, yaitu hukum, status hukum sedang dalam pembentukan, maka hukum merupakan salah satu lembaga yang bermoral kemanusiaan. Tujuan utama hukum progresif adalah agar hukum tidak mengikat orang, namun justru membentuk pedoman kegiatan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan saat ini dan permasalahan yang ada. Sebagai salah satu prinsip yang terlibat hukum di Indonesia menyangkut asas praduga tak bersalah yang ketentuannya terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang yurisdiksi. Ketentuan ini menjelaskan bahwa siapapun yang meneruskan adalah prasangka yang belum ada keputusan keadilan, ia dianggap tidak bersalah sampai ia mengambil keputusan itu dengan kekuatan hukum yang jelas. 2. Asas negara hukum didasarkan pada hukum positif. Menurut hukum positif, tidak ada undang-undang kecuali peraturan penguasa. Peraturan hukum dianggap sah jika ditentukan oleh badan atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada lebih dari satu aturan. Tinggi tidak tergantung pada nilai-nilai moral. Norma hukum ini adalah undang-undang. Hukum positif di negara ini berkaitan erat dengan sistem hukum negara tersebut. Oleh karena itu, dasar negara adalah Pancasila dengan 5 silanya. Juga pembukaan undang-undang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ini adalah undang-undang politik yang luas yang kemudian diformalkan DPR berupa ketentuan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang dilaksanakan oleh penjabat, pemerintah, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Hak yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 termasuk hak menganut suatu agama dan mengamalkan ajarannya, hak menyatakan pendapat, hak bersatu, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Ini merupakan pilihan hukum yang jelas, yaitu pembentukan lembaga penegak hukum, keadilan, dan demokratis. Sekian yang ingin kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.